Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya bagaimana? Apakah video yang saya bagikan kemarin sudah dicoba, sudah diuji coba? Ya, kemarin kita ada bagikan cara ya, bedah cara untuk trading saham gorengan ya. Dan hari ini dan mungkin masih dalam beberapa waktu ke depan masih itu yang trending. Karena apa? Karena hari ini IHSG-nya breakout tapi ditutup di bawah breakoutnya. Jadi membentuk candle doji ya, itu yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi kita kalau kita bilang perdagangan itu ibarat kata perdagangan saham ibarat kata tarik tambang ya, tarik tambang antara buyer dan seller ya. Doji itu seperti seolah-olah market itu bergerak tetap ada di tengah gitu loh. Kalau umpamanya kita analogikan seperti tarik tambang antara buyer dan seller, kalau umpamanya menang buyer, candlenya hijau. Kalau menang seller, candlenya merah. Nah, ini ya sedikit agak meleset ke arah seller. Jadi banyak yang aksi jual. Mungkin orang deg-degan, pada deg-degan. Ya, pada deg-degan sesuai dengan apa yang kita omongkan kemarin ya. Belum tentu dengan breakout ini bisa langsung terbang. Ya, bisa aja kepentok resisten di level itu dan dia koreksi. Nah, ini yang saya takutkan. Bisa saja dengan breakout hari ini mengisyaratkan bahwa kedepannya dalam waktu jangka pendek lah ya, kita nggak ngomong jangka pendek, dalam jangka pendek dia akan koreksi dulu ya. Kalau koreksi tetap kita sesuaikan dengan strategi kita, dan kalau IHSG koreksi hampir bisa dipastikan yang saham-saham blue chip hindari dulu ya. Jadi yang saham-saham blue chip, saham-saham market cap itu hindari dulu, apalagi ketika market lagi cenderung koreksi, yang pasti terkena impact-nya itu dulu. Nah, itu sebabnya kemarin saya bagikan tuh cara trading saham gorengan ya. Ada hal-hal, ada poin-poin yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam trading saham gorengan tersebut ya. Jadi silakan digunakan dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke step selanjutnya. Jadi step saham gorengan itu ada beberapa step sebenarnya. Yang saya bagikan kemarin itu adalah step awalnya, first step-nya. Tapi saya yakin apa yang saya bagikan kemarin itu sudah bekal, jadi modal yang cukup. Bekal sehingga Bapak Ibu tidak sampai jatuh tergeletak istilahnya ya, terjerembab kena saham gorengan ya. Oke. Ya, hari ini kita nggak perpanjang karena kebetulan memang marketnya juga lagi tidak menentu ya. Kita lihat penentuannya besok, karena besok hari Jumat. Sudah kita ngomongin juga kemarin ya, kalau hari ini breakout, Jumat potensi koreksi, atau kalau umpamanya hari ini nggak breakout, Jumat breakout, Senin bisa koreksi. Jadi ya, kenapa saya prefer hari Kamis breakout? Karena ini, jadi besok kita bisa lihat, oh kalau besok ternyata lanjut, nah hari Seninnya berpotensi ikut masih lanjut. Tapi kalau besok koreksi, udah deh, kita mending merem mata dulu deh. Kita trading yang lain dulu aja, trading pendek dulu aja. Lakukan trading pendek dulu, jangan untuk buy and hold dulu ya. Ingat, kita hati-hati ya, November kebetulan memang mulai masuk musim hujan. Saya tidak tahu di kota Bapak Ibu gimana. Tapi di kota tempat saya tinggal ini hampir nyaris setiap hari hujan. Kalau dulu hanya sore, sekarang mulai dari pagi sudah hujan. Pagi hujan, berhenti, siang hujan, berhenti, sore hujan, berhenti, kadang-kadang malam lagi haji. Jadi kayak minum obat. Hujan berhentinya kayak minum obat. Ya, oke, kita langsung aja market review, lihat kondisi hari ini. Mungkin saya tadi ada reportase dari Sekuritas ya, Henan Putra Sekuritas. Kami bekerja sama dengan Henan Putra Sekuritas ya. Dan hari ini perdagangan yang ditopang oleh sektor transportasi dan logistik ya, naik 2%. Wow, kita coba lihat candlestick-nya. Dan consumer non-cyclical 1,64% ditandai dengan naiknya Unilever yang 6,64% ya.
dan HM Sampurna yang sampai 3,5%. Dan kita lihat chartnya, ini dia. Asing membukukan net buy ya, di sini asing membukukan net buy. Kalau di chart saya yang tampil ini adalah transaksi reguler, perdagangan yang kita lihat di sekuritas ya, beli bid over gitu ya. Nah, kalau di sini terlihat membukukan net buy senilai 277 miliar. Tapi ada transaksi di luar itu, yang dicatat di sini adalah transaksi reguler. Tapi ada transaksi di pasar nego dan pasar tunai. Senilai minus 31 bio. Jadi netnya total ya, jadi reguler diakumulasi dengan yang nego dan tunai, masih net buy senilai 246 bio. Atau sama dengan 246 miliar. Ya, ini asing net buy. Dan kalau kita lihat hari ini, transaksinya volumenya nggak banyak. Transaksi valuasinya tidak banyak. Cuma 9,49 triliun saja. Termasuk kecil. Jadi, dari sini sebenarnya kelihatan sih kalau market wait and see. Market masih melihat-lihat. Ini breakout-nya bagaimana. Secara sebenarnya market global juga masih nggak menentu ya, masih nggak menentu. Ya, itu dari IHSG, dari Composite. Kalau lihat kayak begini, hati-hati ya, waspadai koreksi ke 6.585 atau 6.600-an, 6624. Jadi waspadai 6624 sampai 6585. Terus coba kita cek RQ45-nya. Kan tadi saya sudah bilang, hindari dulu RQ45. Ya, kelihatan ya RQ45. Tertahan nih RQ45-nya ya. Jadi, nggak bisa naik. Dan kalau besok dia turun lagi, dia berpotensi menguji selendang. Tapi kalau lihat chartnya, pada dasarnya trennya masih oke. Coba lihat Kompas 100. Sama aja, mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan RQ45. Oke, coba kita langsung lihat sektoralnya. Bagaimana nih? Tadi kita lihat sektor transportasi dan consumer non cyclicals yang naiknya gila-gilaan ya. Bagaimana yang lain? Yang lain IDX Basic nanggung, serba nanggung ya. Ini lihat besok nih penentuan. Semua penentuan lihat besok kayaknya nih. IDX Consumer Cyclicals juga sama ya. Ini nggak heran punya ya. Pokoknya chart-chartnya nggak heran. Wah, yang masih oke, finance keren banget nih. Persis reboundnya di sini ya. Terus energi, wow, energi juga masih bagus. Kalau lihat ini finance dan energi, kita ada lihat ya positif ya, kita bisa positive thinking. Healthcare nguji support ya, dia pullback dulu di tengah uptrendnya, dia pullback ya, nggak apa-apa, ini wajar, masih wajar. Industri masih tertahan ya, ini juga market cap juga loh industri ini. Terus kemudian ada infrastruktur, pullback juga ya. Dia belum mampu breakout kalau saya lihat sih. Ini level breakout-nya 999. Consumer non-cyclicals, oke ya. Ini yang tadi kita bilang ya, naiknya sampai 2%-an, hampir 2%-an. Di saya sini sih catat 1,64%. Oh ya, yang 2% transportasi dan logistik. Kalau consumer non-cyclicals 1,64, benar, nggak berubah. Saya kira data saya salah. Properti sideways, wah ini sideways-nya ini banget nih, rapi sekali nih. Terus tekno pullback lagi, koreksi sedikit, moga-moga tertahan level selendang. Dan terakhir, transportasi dan logistik nih, wow, keren banget ya. Ini kita udah kode. Kalau Bapak Ibu rajin nonton video saya, sektor ini saya sudah kasih bocoran, saya sudah rekomendasikan untuk perhatiin sektor ini ya. Ya, itu secara
sektoral dan composite. Lalu lanjut ke rekomendasi. Apa sih yang bisa kita rekomendasi Bapak Ibu buat besok hari Jumat? Nah, tapi hati-hati ya. Hari Jumat nih. Besok belum tentu bisa langsung beli. Mungkin kita bisa belinya di Senin. Tapi besok kalau koreksi sehat dan kita lihat ada momentum bagus, silakan icip-icip masuk ya. Pertama BMRI. BMRI ini menarik karena rebound dari level supportnya. Dia bisa naik di atas selendang. Ini bagus banget. Kemudian ada TPIA. TPIA juga menarik. Pada dasarnya dia rebound dari ini, kalau kita tarik garis ini, nah ini, dia sebenarnya sudah, dari sini pun ada, dari sini pun kelihatan, dia naik, pelan tapi pasti dia naik ya, walaupun bukit lembah gitu, tapi dia pada dasarnya masih naik ya. Tapi ya silakan cermati, targetnya masih inline ya, ikut ini. Kemudian ESA, ini juga rebound dari support. Sayangnya tertahan Skyline. Kalau dia mampu bisa naik dari Skyline, keren. Kemudian ada Telkom. Wow, Telkom ini buy on weakness, spekulatif. Kayak mirip-mirip Arto tadi siang ya. Tadi yang ada yang Arto chart berapa tuh? 15 menit apa hourly itu yang tadi serok Arto di Skyline. Ini mirip-mirip kan? Tapi ini versi daily-nya di Telkom. Silakan untuk buy on weakness. Kalau dia kalau dia jebol cut loss, tapi kalau dia bisa rebound keren ini ya. Terus terakhir ada BSDE. Ini BSDE udah mulai mantap ya, udah mulai rebound. Kalau dia bisa breakout cakep nih, breakout ini nih level ini. Hari ini belum bisa breakout sayangnya, persis ditutup di level top range-nya. Kalau besok dia bisa naik di atas 1170 ini lanjut. Mungkin selain ini saya bisa rekomendasikan yang consumer non cyclical tadi ya. Ada Sido, silakan. Sido ini juga bagus ya. Terus kemudian ada Unilever. Persis banget ya di 4660 ya. Amazing banget. Siapa sih targetnya nih? Yang bikin target siapa sih? Terus kemudian ada satu lagi Mayora. My Sideways mungkin ini yang menarik untuk diakumulasi karena belum terlalu naik, tapi pada dasarnya ini bagus nih, sentimen bagus nih, dia perusahaan bagus sebenarnya nih. Terus sudah gitu ada apa lagi ya konsumen? Oh, HMSP dan Gudang Garam. Wow, HMSP kalau bisa naik di atas selendang, menarik untuk cermatin, dan GGRM. Ini untuk trading pendek dulu deh. Ya, trading pendek dulu karena sentimennya akan naik nih, cukai rokok di tahun 2022. Jadi ini untuk trading pendek dulu. WIM, coba WIM. Ya sama, ini kelihatan kalau dari GGRM gini, kelihatan banget aksi ambil untungnya itu mereka itu ini ya, begitu untung ambil dulu, berarti kelihatan banget kalau mereka lagi trading pendek di sini. HMSP doang nih yang enggak nih. Ya tapi tetap aja dia tertahan di selendang ya, tapi ya kita coba untuk trading pendek dulu deh ya. Oke Bapak Ibu, itu dulu videonya, kita nggak panjang-panjang dulu hari ini, pendek aja. Karena marketnya juga galau ya. Tadi pagi dari begitu terbang langsung dia seharian udah kayak ulat bulu ya, tik gitu jalannya. Boring banget. Oke. Sampai di sini dulu video kita. Silakan analisa, bikin trading plan ya. Nonton kalau ada waktu longgar silakan nonton video saya yang lain. Beberapa video-video saya yang dalam minggu-minggu ini masih cukup relevan kok. Kalau kita mau lihat mengenai trading plan ya, ulasannya, rekomendasi sahamnya itu masih relevan kok. Ya, itu dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube ini, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, bantu kami untuk share. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.